Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir kembali pada siang ini ya, dan di mana video ini dibuat pada hari ini, yaitu tepatnya hari Minggu 11 Januari 2026 ataupun Sunday 11 Januari 2026, tepatnya pada dini hari, yaitu pada pukul 01.43 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Baik, dan kita akan memulainya, dan ini adalah sebuah wallpaper di mana kita bisa melihat emas ini kembali berkilau kembali, dalam arti ini emas itu naik kembali ya, itu pengertiannya. Dan kita akan mulai sekarang, yaitu dengan seperti biasa, yaitu dengan harga emas di mana pada hari Jumat itu 9 Januari 2026 ya, di mana mencapai tingginya dengan angka 4517.24, dan harga terendah secara harian itu mencapai dengan angka 4452.9 ya. Tetapi market di pasar Amerika itu hanya mencapai dengan angka yaitu 4459.2 ya, dan berakhir dengan angka 4509.13 ya. Dan sebagai perbandingannya ataupun mengkalkulasinya, saya selalu memakai silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang ada di baris yang keempat, di mana tingginya mencapai dengan angka 80.52, sedangkan harga terendahnya dengan angka 75.47 dan berakhir dengan angka 79.94. Dan jelas ini harga masih belum tutup, dan kita akan memulainya kembali jelas pada hari Senin pagi ya, yaitu pukul 6 sampai dengan pukul 7 baru harga ditutup. Dia punya technical ataupun grafiknya ya. Kita masih ada mempunyai waktu 1 jam ke depannya lagi untuk di hari Senin. Dan kita bisa melihat ini yang garis warna pink ya, di mana ini ada terendahnya dengan angka 4459.2 untuk harga pembelian ya, dan harga min ini kita bisa lihat itu ada angka 12 ya, yaitu pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, di mana harganya mulai turun ya. Di sini mulai turun ya kembali. Dan setelah NFP-nya jalan ke bawah ke atas ya. Dan hanya berbaliknya di sini itu sekitar pukul 9 ya kalau tidak salah. Dan nanti kita akan melihat kembali ya. Dan coba kita untuk menyeting ini di sini, yaitu pada pukul 17.45 ataupun pukul 00.45 ya. Dan sebelumnya itu ada di sini, yaitu dengan pada jam 21.45 ya. Itu sama dengan pukul 00.45. Ya, jadi ini ada di sini ya. Kita bisa melihat dari sini ke sini. Ya, saya garis sini ya, ke sini pertama, yang kedua. Baik, dan kita akan memulainya seperti biasa. Kita akan melihat bagaimana selanjutnya dengan purchasing saya. Dan ini adalah sisa posisi saya, yaitu pada hari Kamis ya. Itu masih ada tetap 5 kali pembelian ya. Dan saya sudah menjelaskan itu harga break even point itu ada pada angka 4450. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk edisi
9 Januari ya, untuk range yang besar 2026 ya, di mana saya juga mengatakan itu harganya bisa mencapai dengan angka 4505 sampai dengan 4525 ya. Itu range yang pertama. Yang kedua, disusul apabila NFV-nya itu di non-farm payroll-nya di 75.000 ya. Itu bisa mencapai dengan 4535, namun yang terkeluar itu hanya 60.000 ya kalau tidak salah ya. Sedangkan harga terendahnya saya juga mengucap dengan angka 4420 sampai dengan 4430, itu jelas tidak terjadi ya. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun kita sebut dengan bahasanya normal untuk edisi 9 Januari 2026 ya, di mana indikasi tingginya itu pada angka 4495 sampai dengan 4505 itu terjadi ya. Oke, terjadi, dan itu disebabkan tingginya jelas itu sudah diketahui tadi dengan angka 4517.2 ya. Dan itu harga terendahnya itu pantulannya saya juga mengucapkan ataupun melihat itu dengan angka 4450 sampai dengan 4455, dan itu nyaris terjadi, yaitu setelah NFV-nya keluar dengan angka 4459.2 ya, ataupun 0.3 kalau memang dia gejolak ya. Jadi bisa dibilang ini hampir mendekati ya. Lalu bagaimana dengan selanjutnya? Kita bisa melihat slide yang berikut ini, di mana ini adalah posisi saya yang ada 5 kali pembelian. Namun pada pukul 2 siang hari ya, pukul 14.51 kita bisa lihat itu hari Jumat ya. Saya melikuidasinya dengan angka 4472 ya. Ya, 1, 2, ketiga kali ya. Sisanya seperti ini ya. Dan setelah itu saya melikuidasinya kembali ya. 1, sisa ini ya. Dan ini sisanya saya berencana untuk fight di sana ya. Tapi setelah saya berhitung sepertinya agak kurang bagus ya. Maaf. Akhirnya saya melikuidasinya semua. Dan ini saya cut loss ya pada pukul 15 ya. Dan ini bisa dilihat dari yang pertama ya sampai terakhir ya. Saya melikuidasinya dengan angka pertama 4472.28 ya. Yang kedua 4472.19, yang ketiga 4472.09, dan yang terakhir 4472.4 ya. Dan yang terakhir itu saya cut loss itu dengan angka 4470.34. Dan selanjutnya margin saya telah mencapai 8261 ya. Itu jelas ada banyak profit karena sebelumnya hanya 6 ribuan ya. Dan kita bisa melihat ya slide yang berikut ini ya, 6.700 ya yang paling atas. Dan ini sudah clear ya yang tadi. Kemudian saya melakukan withdraw sebesar 3.200 ya. Itu dari 8261 dikurangin 3.200 ya, menjadi 5.061 ya. Now balan 5061 ya.
Selanjutnya ini adalah saat-saat menjelang NFP-nya keluar, di mana ini jam menunjukkan pukul 13.29.56 ya, di mana ini kita bisa melihat, dan setelah keluar itu mencapai dengan angka 4459 ya. Kita bisa melihat ini masih ragu-ragu, dan kemudian ini terus menekan, dan akhirnya dia ke bawah. Dan itu sudah mencapai angka terakhirnya ya. Itu bisa dilihat ini. Nah, baru dia pelan-pelan menaiki lagi. Ya. Jadi agak berbahaya, makanya saya melikuidasinya semua itu tadi ya. Lalu juga ada faktor ini yang telah saya masukkan juga di halaman shot ya, bahwa Presiden Amerika Donald Trump itu akan bertemu dengan Machado ini, yaitu kita juga tahu itu beliau adalah seorang oposisi dari Venezuela ya, dan direncanakan akan bertemu minggu depan ya, dan saya masih belum melihat itu minggu depannya apakah minggu ini ataupun ini ya, minggu depannya lagi. Dan ini jelas itu membawa harga emas akan turun ya. Lalu yang kedua, ada lagi berita yang telah juga saya edarkan bahwa Presiden Amerika, yaitu beliau membatalkan serangan yang selanjutnya kepada Venezuela ya, kedua kalinya, karena ada kesepakatan terjadi ya pada masalah minyak ini. Jelas itu ada konsekuensi dari politik ya. Dan yang ketiga ini yaitu Rusia itu tiba-tiba meluncurkan sebuah rudal ya, yaitu rudal hipersonik ke Ukraina. Ini jelas menimbulkan harga emas akan naik. Jadi agak rancu, makanya saya semuanya likuidasi semua. Dan ini data yang terjadi yaitu non-farm di mana ini diperkirakan, saya bilang hanya 70.000 ya, 100.000 ya. Namun yang hadir itu 50.000, sedangkan target ini 60.000 ya. Itu jelas kemarin punya 56.000. Jadi kemungkinan besarnya itu akan menurunkan suku bunga ya. Jelas itu harga emasnya naik, tapi ini jumlahnya masih kecil, antara 56 menjadi 50, jadi hanya sekitar 6.000 aja. Dan itu masih bisa sepertinya ditoleransi ya. Kemudian pada pukul 00.58 ya, Sabtu dini hari, saya melakukannya pembelian ya, 1 kali buy, yaitu pada tanggal 9 Januari ya. Jadi pada saat itu saya udah pikir-pikir, dan sepertinya ini akan naik ya harga emas ini pada esok hari, pada hari Senin, yaitu pada tanggal 12 Januari, disebabkan jelas kita sudah mengetahui bahwa market Eropa, Amerika dan Eropa itu telah mencapai angka 4500, sedangkan Asia itu belum ya, masih minus ya. Makanya itu ada kemungkinannya itu bisa ya. Kemudian ini adalah ulasan dari mereka, yaitu payroll-nya itu yang seperti yang saya duga itu tidak menentu, itu hanya selisih 6.000 aja. Dan itu harga emas itu mencapai mingguan punya kenaikan. Dan ulasan selanjutnya yaitu job growth itu ya, dia punya non-farm payroll itu agak melambat,
jadi 50.000 dari 56.000, sedangkan dari penganggurannya itu agak turun ya. Jadi dilema semua. Lalu masalah tarif juga ya, itu kita akan melihat juga itu pada tanggal 14 Januari itu bagaimana kelanjutannya, dan harga emas itu kita lihat itu recordnya bisa di atas angka 5.000. Lalu B, BO, BOFA itu jadi Bank of America itu ya ada kenaikan 2026, itu forecast, itu perkiraan rata-rata untuk platinum dan palladium. Dan ulasan selengkapnya yaitu harga emas itu mencapai angka mingguan punya kenaikan ya. Jelas itu investor itu ada dukungannya, yaitu white weaker ya, dan expected US payroll ya. Jadi yang tadi saya sebutkan payrollnya itu dari 56.000 menjadi 50.000 ya. Dan ada juga dari geopolitik yang kita juga ketahui, yaitu antara Amerika dengan Venezuela. Maka dari itu saya masih ada pembelian 0,1 ya, masih ada satu baris itu. Dan ini yang tadi saya sebutkan, diperkirakan payrollnya itu 60.000, sedangkan dihadirkan itu hanya 50.000. Kita bisa melihat, sedangkan pengangguran itu menurun dari 4,5 menjadi 4,4 ya. Dan sepertinya itu payrollnya itu kelihatannya itu agak melemah ya. Dan ini harga emasnya harusnya naik dengan payroll yang sebegitu kecil. Itu jelas akan menimbulkan pengurangan suku bunga, diikuti juga geopolitik yang tidak menentu, tensinya juga ya. Kemudian juga dari pasar juga ya, itu selanjutnya ikut berpartisipasi, itu memperhitungkan bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya pada tahun ini ya. Dan ada geopolitiknya juga, tensinya juga yang baru, yaitu masalah di Iran juga ya. Kemudian ada ditambahin juga antara perang antara Rusia dengan Ukraina. Lalu yang ketiga itu Amerika dengan Venezuela yang masih belum ada kejelasannya sama sekali. Dan diperkirakan itu pada tahun 2026 itu harga emas itu bisa melewati angka 5.000 ya. Kemudian untuk eceran di India juga maupun di China itu ya, itu untuk premium gold punya, itu yang dimaksud premium gold itu LM ya, ataupun emas batangan, ikut mendorong harga emas ini. Dan selanjutnya ini tidak ada, hanya ulasan, dia punya angka-angkanya, penutupannya ya. Kemudian signal yang terakhir itu mengindikasinya naik semua ya. Dan kita bisa melihat itu dari jam 19, 22, 00 dan 03 ya. 03.50 maksudnya. Dan yang terakhir angka-angkanya ini yaitu 4528, resistennya 4550, lalu 4575, sedangkan untuk supportnya dengan angka 4478, 4464, dan terakhir 4445, dan semua indikasi itu naik semua, baik dari harian maupun short term maupun medium term. Dan ini angka-angkanya diedarkan pada pukul 03.50 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu tepatnya pada hari Sabtu 10 Januari ya. Jadi market masih belum tutup, jadi ini saya sebut 10 Januari ya. Dan yang terakhir ini adalah perhitungan saya
Untuk edisi secara mingguan untuk edisi 12 Januari sampai dengan 16 Januari ya. Itu jelas itu banyak sekali dia punya perhitungannya. Pertama yang akan dicapai dengan angka 4600 selama 2 hari ataupun 3 hari. Apabila itu bisa ditembus, itu akan menjadi 4650 ya, next targetnya. Dan ini kita ketahui dengan angka yang terakhir 4507 ya, kalau tidak salah. Ya, 4509 ya maksudnya, 4509 ya. Dan untuk di bawahnya saya juga memprediksinya pertama akan dijemput yaitu 4300, dan kita juga akan melihat apabila kurang ada geopolitik juga itu tidak akan jauh, mungkin di sekitar 4250 itu yang bisa saya utarakan untuk perkiraan untuk 12 Januari sampai dengan 16 Januari. Itu yang bisa saya hitung-hitungkan. Sekali lagi, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Jelas tepatnya pada hari Senin 12 Januari 2026 ya. Dan channel ini akan kembali pada esok hari, pada hari Senin 12 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.